Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya setelah pecahan ya. Ini masih pecahan juga, pecahan desimal. Itu tentang taksiran pada bilangan desimal. Sebenarnya ini materi yang sudah pernah dibahas juga di sekolah dasar, yaitu tentang pembulatan. Tapi mungkin ya ini review kembali ya. Mohon disimak dengan baik dan disaksikan juga, kalian sediakan buku paket ya. Jadi menyimak sambil juga dibuka buku paketnya, karena pembahasan di video ini itu ada di buku paket ya. Mohon disimak dari awal sampai akhir ya. Selamat menyimak. Semoga kalian paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Ya, selamat menyimak video ini ya. Baik, pada video kali ini kita membahas tentang taksiran pada bilangan desimal. Ini ada di buku paket halaman 62. Jadi yang pertama itu pembulatan pecahan desimal, yang kedua pembulatan ke bilangan satuan. Yang pertama dulu kita bahas tentang pembulatan pecahan desimal. Nah, karena ini sudah juga pernah dibahas di sekolah dasar, jadi ibu langsung mengingatkan kembali saja tentang aturan pembulatannya ya. Yang ada di halaman 62. Aturan pembulatan itu ada 3 untuk bilangan desimal ini. Yang pertama, untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal, perhatikan angka desimal yang kedua. Untuk membulatkan bilangan sampai 2 desimal, perhatikan angka desimal yang ketiga dan seterusnya. Maksudnya gimana sih? Nah, ini itu maksudnya 2 desimal itu artinya 2 angka di belakang koma. Ya, berarti kalian perhatikan bilangan yang ketiganya, angka yang ketiganya. Angka yang ketiga di belakang komanya. Nanti ada aturannya lagi, ada aturan kedua, aturan ketiga. Jadi kalian harus paham istilahnya 2 desimal, 3 desimal, 4 desimal. 3 desimal itu berarti minta pembulatannya sampai 3 angka di belakang koma. 4 desimal berarti 4 angka di belakang koma. Seperti itu ya. Nah, aturan yang kedua yaitu jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Ya. Yang tadi kalau minta 2 desimal berarti angka yang ketiganya nih. Kalau angka ketiganya ini adalah lebih dari atau sama dengan 5, sama dengan 5 berarti 5 juga termasuk, dan lebih dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di depannya berarti angka di depannya itu adalah misalkan 2 desimal, berarti bilangan yang keduanya itu bertambah 1. Ya, nanti dicontohkan lah. Aturan yang ketiga, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, kalau tadi aturan kedua kan yang lebih dari atau sama dengan 5, kalau kurang dari 5 ya sekarang, maka angka di depannya tetap tidak bertambah ya. Oke, contohnya nih ada di halaman 63. Nomor 1, 4,63638 itu dibulatkan sampai 1 desimal. Berarti kalau 1 desimal, perhatikan bilangan atau angka kedua, angka desimal yang kedua. Angka desimal yang kedua adalah 3 nih. Nah, 3 itu kan tadi aturan, kita pakai aturan yang ketiga. Aturan ketiga itu 3 itu kurang dari 5, maka angka di depannya tetap, berarti 6-nya itu, yang angka di depannya tuh ini nih ya, 6. Berarti tetap. Nah, maka pembulatannya itu menjadi ya, nih pembulatannya menjadi 4,6 ya. Dibulatkan sampai 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Contoh yang kedua, 5,70642 dibulatkan sampai 2 desimal. Artinya kita lihat angka ketiga di belakang koma. Berarti 6. Nah, 6 ini itu kan lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 katanya bilangan yang di depannya atau angka yang di depannya itu bertambah 1. Jadi yang 0 ini ditambah 1. Ya, berarti pembulatannya menjadi kan 2 angka di belakang koma, dibulatkan sampai 2 desimal, berarti 5,71. Contoh yang ketiga, 7,638,524.
Nah, ini dibulatkan sampai 3 desimal. Berarti perhatikan bilangan keempat di belakang koma. Berarti kan 5 nih, ya. 1 2 3 4. Nah, 5 ini itu kan masuknya ke aturan yang kedua tadi. Lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Berarti yang 8 ini bertambah 1. Pembulatannya menjadi 7,639. Paham ya? Oke, pembahasan selanjutnya itu tentang pembulatan ke bilangan satuan. Ini ada di halaman 63. Ya. Di sini aturan tentang pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Itu aturannya yang pertama ya. Perhatikan angka desimal yang ke-1. Jadi pas sekali di belakang koma itu bilangan pertamanya kalian perhatikan. Ya, cukup perhatikan itu. Lalu aturan kedua, jika angka persepuluhannya itu disebutnya angka persepuluhan ya, kurang dari 5, maka angka persepuluhan tersebut dihilangkan sehingga angka satuannya tidak berubah. Lalu aturan ketiga, jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka persepuluhan tersebut dibulatkan ke atas menjadi satu satuan sehingga angka satuannya bertambah 1. Oke, sambil kalian baca ya, kalian menyimak video ini itu sambil kalian pahami, buka buku paketnya juga ya. Nah, mungkin kalau tadi dibacakan saja contohnya tanpa dibacakan saja aturannya tanpa ada contohnya, itu kalian mungkin masih bingung gitu. Nah, sekarang contohnya nih ada di halaman 63 nomor 1, 111,48. Angka persepuluhan di sini tuh maksudnya angka 4 ini nih, tepat angka pertama di belakang koma. Nah, 4 ini kan kurang dari 5. Tadi kalau kurang dari 5 itu angka persepuluhan tersebut dihilangkan. Dihilangkan itu maksudnya jadi ini kan pembulatan ke bilangan satuan itu dibentuk jadi bilangannya itu tidak menjadi bilangan desimal lagi ya, tapi jadi bilangan bulat ya. Nah, berarti bilangan angka persepuluhannya ini dihilangkan sehingga angka satuannya tidak berubah. Ini kalau dibulatkan menjadi 111. Contoh yang kedua 613,54. Nah, ini angka persepuluhannya 5. Ya, tadi kalau lebih dari atau sama dengan 5 itu maka angka persepuluhannya dibulatkan ke atas menjadi satu satuan. Nah, dibulatkan ke atas tuh ke sini nih, ketiga ini nih. Bertambah 1 ya, jadinya 614. Contoh satu lagi 319,837. Nah, ini kalau dibulatkan angka persepuluhannya 8. Ya, berarti dibulatkan ya, angka satuannya jadi bertambah 1. 319 bertambah 1 jadi 320. Ya. Paham ya pembulatan ke bilangan satuan? Setelah ini kita bahas soal latihan 20. Oke, selanjutnya kita bahas soal latihan 20 halaman 64 ya. Di sini tentang pembulatan bilangan desimal dan yang tadi kita bahas yaitu pembulatan ke bilangan satuan ya. Tidak semua soalnya Ibu bahas, jadi Ibu hanya pilih beberapa soal saja ya. Sekarang kita coba bahas soal nomor 3. Bulatkanlah bilangan 0,20463 sampai 3 desimal ya. Yang pertama 3 desimal dulu, 3 desimal. Yang kedua yang B-nya 2 desimal. Kalau 3 desimal berarti bilangan, kita perhatikan bilangan atau angka keempat di belakang koma. Berarti 6 ya. Nah, 6 itu kan lebih dari 5. Berarti angka di depannya itu bertambah 1 ya. Jadi kalau dibulatkan 0,205.
ya. Yang kedua, pembulatan sampai 2 desimal, berarti perhatikan bilangan atau angka ketiga di belakang koma, yaitu 4. Nah, 4 itu kan kurang dari 5 ya. Berarti angka yang di depannya itu tetap ya, kalau dibulatkan menjadi 0,20 ya. Paham ya yang nomor 2 ini? Lanjut kita bahas nomor 6 dan nomor 7 nih. Nomor 6, tentukan taksiran hasil perkalian bilangan-bilangan berikut ya. Coba Ibu ambil yang A, 5,25 dikali 17,981. Nah, ini satuan terdekat itu kan cukup lihat angka persepuluhan ya. Ini masing-masingnya kita buat jadi satuan. Jadi dibulatkan ke satuan maksudnya ya. 5,25 kita bulatkan, 17,981 juga kita bulatkan, baru kita kalikan. 2 itu kan kurang dari 5 ya. Jadi dihilangkan angka persepuluhannya, jadi 5 aja dikali 17,981. Nah, angka persepuluhannya itu kan 9. Berarti naik 1 atau bertambah 1 17-nya jadi 18. 5 kali 18 ya sama dengan 90. Atau ini taksiran ya, karena taksiran jadi tandanya seperti ini. Contoh lain, contoh yang B. Ya, contoh yang B, 60,7 dikali 10,689. 60,7. Nah, 7-nya ini kan lebih dari 5, berarti bertambah 1 ya. Jadi 61 dikali 10,689. Berarti 6-nya ini naik 1 atau bertambah 1 ke 10 ini. Jadi 11. 61 dikali 11 ya, kita bulatkan ya. Jadi 671 ya. Oke, paham? Oke, baik, masih di latihan 20 kita bahas soal nomor 7 yang A. Tentukan taksiran hasil pembagian berikut. 49,825 dibagi 5,31 ya. 49,825 kan kalau dibulatkan ke satuan terdekat berarti ini 8-nya naik 1 ke sini, bertambah 1 ya maksudnya, jadi 50 dibagi ini angka persepuluhannya 3, karena 3 kurang dari 5 berarti dihilangkan jadi 5. 50 bagi 5 berarti sama dengan 10 ya. Cukup satu soal saja yang dibahas ya di nomor 7 ya. Aku yakin kalian soal yang lainnya juga bisa. Sekarang kita lanjut nomor 8 nih. Ini soal cerita, soal tentang luas ya. Diketahui sebuah persegi panjang berukuran 26,3 dan lebar 13,8. Jadi luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Jadi 26,3 dikali 13,8. Panjang kali lebar. Nah, taksiran luasnya ya. Jadi ini tidak tepat karena kan kita membulatkannya ke satuan terdekat. 26,3 kan berarti 3-nya dihilangkan karena kurang dari 5 ya. Jadi 26 dikali, ini karena 8 jadi bertambah 1, 26 dikali 14 berapa nih? Jadi 364 cm per segi ya. Ini taksiran luasnya. Paham ya? Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan di video ini kalian pahami, dan apabila ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Ibu ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.